Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala, berkata dari yang sebelumnya, Qala Barra' bin Azib, Qala Barra' bin Azib, wa ammal kafiru, adapun jika dia adalah orang kafir, adapun jika dia orang kafir, idza kana fi qibalin minal akhirati, jika ada dia orang kafir tadi itu fi qibalin minal akhirati, orang kafir itu sudah berada di hadapan akhirat, sudah mau mati dia, wangqita'im minad dunya, dan terputus dari dunia, nazalat turun ilaihi, nazalat turun ilaihi, kepada itu orang kafir. Siapa yang turun? Malaikatun, satu malaikat. Yang malaikat tadi ghilabun, keras, syaddadun, yang bengis, ma'ahum, bersama mereka itu malaikat. Jadi malaikat itu membawa thiyabum min narin, pakaian dari api neraka, pakaian dari api neraka. Wasarabil, sarabil itu semacam seperti jubah, min qutranin, dari aspal api nerakanya Allah. Bersama malaikat tadi itu membawa apa? Pakaian dari api dan jubah dari aspal api neraka Allah. Fayahtausyunahu, maka malaikat itu meliputkan. Meliputkan itu memakaikan. Istawhasya itu artinya meliputi. Cuma kalimat yang tepat itu malaikat meliput, itu malaikat memakaikan. Jadi digawekno, bahasa Jawa digawekno. Fa idza kharajat nafsuhu, maka jika telah keluar apanya? Nafsuhu, rohnya itu orang kafir, laghonahu, laghona itu sautum min halkin, suara dari la'anahu laghonahu, bisa la'anahu, bisa laghonahu juga bisa. Kalau la'anahu, melaknat seluruh malaikat. Kalau laghona itu sautum min halkin, yang tepat la'ana emang, laghona, la'ana. Melaknat. Kalau laghona itu sautun min halkin, tapi kalau la'ana lebih tepat memang. La'ana kullu malakin, melaknat setiap malaikat. Malaikat apa? Bainas sama'i wal ardi, malaikat antara langit dan bumi. Itu.
Jadi di sini ini ada satu faedah yang tersamar di sini. Anda lihat di situ, wa ammal kafiru idza kana fi qibalin minal akhirah. Orang kafir jika dia sudah berada di hadapan akhirat dan dia wangqita'im minad dunia, terputus dari dunia. Dia belum mati, belum mati. Karena setelah itu baru faida kharajat nafsuhu, jika keluar rohnya, berarti terputus dengan kehidupan dunia ini. Sebelum manusia mati itu ada bagiannya sudah. Ya. Wal tafatisaku bisak ila rabbika yauma idil masak. Ya. Mereka itu kalau sudah antara tulang kering dengan tulang kering natap gini, dia tahu kepada Tuhannya, dia itu digiring menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu ketika dalam keadaan akan meninggal dunia, itu sebelum ruhnya keluar, pandangan sudah dibuat lain oleh Allah. Ya. Apa di Waqi'ah itu? Lihatan di yang turun itu. Nah di sini faida kharajat nafsuhu, maka jika rohnya keluar, artinya sebelum roh keluar itu gambaran surga bisa ditunjukkan oleh Allah. Mana surat Kahfi ini? Apa surat Waqi'ah sini? Di surat Waqi'ah itu yang terakhir itu. Apa? Ini. Falaula idza balagatul hulqum. Idza balagatul hulqum. Jadi kalau roh itu sudah sampai di leher. Halak ini puncak leher. Belum lepas ini, roh belum lepas. Wa antum hina idin tandurun, dan kamu sekalian ketika itu kamu ngelihat sama dia. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami ini lebih dekat kepada mayit minkum daripada kamu. Walakin la tubsirun, tapi kamu sekalian tidak ngelihat. Jadi pandangannya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirat nampak depan dia, malaikat depan dia, ribuan malaikat turun. Kalau orang baik atau naudzubillah min dzalik orang kafir, malaikat juga turun. Wa nahnu aqrabu ilaihi, kami ini lebih dekat kepada ini mayit minkum dari kepada kamu sekalian yang jaga ini di sekitarnya tadi itu. Walakin la tubsirun, tetapi kamu tidak ngelihat. Kalau ada malaikat ini. Makanya kadang-kadang kan orang akan meninggal dunia itu kayak ngelihat gini, ngelihat gitu. Ya kita ngelihat apa ya? Ngelihat atap gini sama, tidak ada bedanya. Cuma malaikat, cuma mayit ini ngelihat lain. Ini maknanya. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Allahumma ij'alna minhum. Adapun kalau dia dari kelompok muqarrabin, orang-orang kelompok yang dekat sama Allah, farauhun wa raihanun wa jannatun na'im, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan istirahat, dalam jannatun na'im, merasakan hawane surga iku wis ana apa sing tarang. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Kalau kelompok dari kelompok yang kanan, kelompok yang baik, salam untuk kamu dari kelompok yang baik. Na'udzubillahi min dzalik. Wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhallin. Adapun kalau dia dari kelompok al-mukadzibin, orang yang mendustakan agama, mendustakan Rasul, adh-dhallin, mereka itu sesat. Mereka itu sesat, apa yang terjadi? Fanuzulum min hamim. Tempat kembalinya mereka itu hamim, neraka. Wa tasliyatu jahim, akan masuk ke neraka jahim.
Inna hadalah wa haqqul yakin. Ini hakul yakin. Jadi kan tingkatan itu ada tingkatan apa itu? Ilmul yakin dulu. Ilmul yakin. Ainul yakin baru apa? Hakul yakin. Allah menyatakan di sini apa? Inna hadalah wa hakul yakin. Bukan ilmu lagi sudah. Bukan ainul lagi sudah. Hakul yakin, ngerasakan. Paham itu? Ya apa sih? Anak gambarkan kemarin itu waktu ngaji di perempuan gini. Kita orang ini yakin adanya Ka'bah. Itu namanya ilmu yakin. Yakin ya? Itu tahu ada Ka'bah? Ada. Pernah ngelihat? Enggak. Lo kok percaya? Ya itu ilmu yakin jenenge. Ilmu yakin. Nanti kalau berangkat ke sana kelihatan Ka'bah, ainul yakin. Oh, ikita Ka'bah. Tingkatan yang lebih tinggi megang. Oh, Ka'bah itu seperti ini ya, dari batu gini ya, hakul yakin sudah. Allah menyatakan di sini, inna hadalah wa, bukan ilmu yakin, bukan ainul yakin, bukan lihat lagi, sudah merasakan. Paham ini? Makanya nanti merasakan dia, rasanya nikmat sorga, dirasakan Pak, dirasakan. Ya males Pak, ketok dunia, males. Ya, itu. La'ana kullu malakin baina samai wal ardi wa kullu malakin fis samai, dan setiap malaikat yang ada di langit. Jadi rohnya juga naik gitu loh. Malaikat yang antara langit dan bumi, juga malaikat yang ada di langit. Tapi ketika naik, wa hulliqat abwabus samai, ditutup pintu-pintu langit, falaisa minha, maka tidak ada minha darinya abwabus sama, darinya itu pintu-pintu langit, babun, satu pintu pun, illa kecuali yakrohu, dia tidak senang, ayat hula biruhihi minhu, dia masuk dengan rohnya dari itu pintu. Jadi pintu itu kalaupun dibuka oleh Allah, dibuka pintu langit itu rohnya tidak kepingin masuk, benci gitu loh. Paham ini? Fa'idha sa'ida biruhihi, maka jika dia naik dengan rohnya, nabadha, dia akan pun seperti terpenjarakan. Wakila, dikatakan, ayu rabbi abdika fulan, siapakah Tuhan dari hamba fulan ini? La takbalhu samaun wala ardun, tidak akan menerima kepadanya langit dan bumi. Langit dan bumi tidak akan menerima. Ini kejadian loh Pak, ada itu, tidak perlu kita sebutkan lah. Ada orang itu selama masa hidupnya benci sekali sama Islam, bahkan dia yang merubah dari tatanan keislaman menjadi negara sekuler. Ketika dia mati tadi itu tidak bisa Pak, setiap dikubur di bumi dikeluarkan, dikubur di bumi dikeluarkan. Terakhir dia dikubur di atas gunung, itu pun tidak dikubur, diletakkan kemudian ditutupi batu. Sekarang dipoles kuburannya, dibagusi gitu ya kuburannya. Ya, tapi aslinya dia tidak terima di bumi. Jadi hal-hal seperti itu, naudzubillah min dzalik, kejelekan-kejelekan itu kadang-kadang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan. Begitupun kebaikan-kebaikan pun ditampakkan oleh Allah. Beberapa waktu yang lalu ada yang meninggal dunia sudah 9 tahun. Ketika ada suatu runtuh, kuburannya diangkat, bersih. Tidak berubah sama sekali. Cuma seperti kain yang terkena tanah itu. 9 tahun. 9 tahun tidak berubah, kain kafannya tidak berubah, kulitnya tidak berubah, semuanya dan sebagainya. Paham ya? Jadi ditunjukkan oleh Allah. Kenapa, ada apa? Maka bagaimana caranya Allah mengusir orang tersebut? Fayaqulu azza wa jalla,
Allah menyatakan irji'u, irji'u, kembalikan dia, fa'ruhu, maka keluarkan dia, ma'adattu lahu minasyarrin, tidaklah aku mempersiapkan untuknya dari kejelekan. Apa itu? Ini wa'atuhu, betul, ini wa'atuhu, sesungguhnya aku telah menjanjikan. Jadi tidak ada satu kejelekan kecuali sudah aku janjikan sama dia, gitu maksudnya. Tidak ada satu kejelekan kecuali dia akan merasakan azab satu, semuanya akan dirasakan. Artinya apa? Allah menyatakan untuk dikembalikan ke alam kuburnya, berarti di dunia ini, di kuburnya ini dia akan merasakan. Nyambung. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari bumi kami menciptakan kamu sekalian, dan di dalam bumi kami mengembalikan kamu sekalian. Itu. Jadi di dalam kubur macam-macam. Ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan adab, naudzubillah min dzalik. Wa innahu, sesungguhnya la yasma'u, dia akan mendengarkan khafqa ni'alihim. Khafqa itu hentakan dari sandal-sandal mereka, orang yang ngantarkan si mayit durjana tadi itu, idza wallau mudbirin, jika mereka orang yang ngantarkan itu sudah berpaling, hatta yuqalu lahu, sampai dikatakan untuknya kepada si mayit tadi itu, ya hada, wahai ini, wahai kamu, marrabbuka, siapa Tuhan kamu, waman nabiyuka, siapa nabimu, wama dinuka, dan apa agamamu. Fayaqulu la adri, dia mengatakan apa? La adri, ana tidak tahu. Fayuqalu lahu la daraita, dikatakan kepada la adri, aku tidak tahu. Kata malaikat, kamu tidak tahu, kamu tidak tahu. Tsumma ya'tihi atin, kemudian datang kepadanya satu yang datang. Sifatnya bagaimana? Ghabihul wajhi, muntinur rihi, apa ini? Wajahnya jelek, baunya busuk, baunya. Ghabihul thiyabi, jelek itu pakaiannya. Fayaqulu, maka zat yang menakutkan itu mengatakan, ana amaluka, aku ini amal kamu. Yang bagaimana? Al-khabisu, yang jelek. Wallahi, demi Allah, in kunta, jika ada kamu itu, lasari'an fi maksiatillah, kalau kamu ini ketika di dunia, unta dulunya, kalau kamu di dunia ini dulunya, lasari'an fi maksiatillah, kamu cepat untuk menuju kemaksiatan kepada Allah, bati'an an ta'atillah, kamu lambat untuk taat kepada Allah. Kalau diajak maksiat cepat, diajak taat ini lama. Fajazakallahu syarran, maka Allah akan memberikan balasan kepadamu apa? Syarron, kejelekan. Fayaqulu, maka dia mengatakan wa anta fajazakallahu syarron, dan kamu, maka Allah memberikan balasan kepadamu kejelekan. Ada itu kalimat itu? Dua kali diulangi. Apa itu? Berarti an fi ta'atillah fajazakallahu syarron. Terus sebelumnya apa? Wa Allahi in kunta lasi'an fi masyiatillah berarti an ta'atillah. Terus ya. Jadi malaikat ngulang ini ya. Apa itu? Sabar lagi. Gara-gara apa lagi? Efeknya apa lagi? Efek kitab. Kita murah. Siang Surabaya, tolong nang Surabaya aku titip kitab iki ya. Tukokno rek.
maaf Pak ya, bukan sok-sok pinter gitu ya. Kalau kitab itu ada kekurangan, tidak enak Pak dibaca itu, memang ada kesalahan. Anda itu baca sudah enak perasaan. Ini kok keliru modelnya, temenan. Efek kitab. Iya, betul ini, serius ini. Ini apa ini? Hah? Itu apa itu? Ojo sebut nusakan. Iya, ilang Surabaya, mbok pas kulaan kain kah, mbok sapa? Wong ketok wonge, tuku kitab Indra Kitab Ilmiah, tuku loro wis situk gaya aku, situk gaya Umar, ndak apa-apa. Ini sudah kejadian berapa kali loh Pak, kesalahan-kesalahan gini nih. Ulang lagi ya. Fayaqulu, maka mayit itu mengatakan la adri, aku tidak tahu. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya itu mayit, la daraita, kamu tidak mengetahui. Tsumma ya'tihi atin qabihul wajhi, kemudian datang kepadanya satu apa ini yang datang, yang jelek wajahnya, muntinur rihi, yang baunya busuk, qabihus thiyab, jelek itu pakaian. Fayaqulu, maka orang tadi itu mengatakan, zat tadi itu mengatakan, yang sifatnya tadi bagaimana? Wajahnya jelek, baunya busuk, pakaiannya itu tidak bagus. Absyir, ini bentuk ejekan ya. Absyir, berilah kabar gembira, tapi bisukhtillah, dengan kemurkaan Allah, wa bi'adzabin alim muqim, dan dengan adab Allah yang maha pedih, muqimin, yang selama-lamanya. Muqim selama-lamanya. Sampai kapan? Ya wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Yang jelas muqimin, selamanya. Fayaqulu, maka ini fayaqulu, maka mengatakan ini mayit, basyarakallahu bisyarrin, semoga Allah juga memberikan kabar jelek kepada kamu. Man anta, mangkeli mayitnya. Jadi mayitnya masih ngomong ngamuk. Mayit dikatakan kabar gembira untuk kamu, kamu mendapatkan adab ini itu. Ngamuk mayitnya. Ngomong apa? Kamu juga, semoga kamu mendapatkan kabar kejelekan dari Allah Subhanahu wa taala. Mayitnya tanya lagi, man anta, siapa kamu? Tadi ngamuk, ceritaan mayitnya ngamuk. Fayaqulu, zat tadi itu mengatakan, ana amaluka, aku amalmu, al khabithu, yang jelek. Wallahi, kata si amal ini ya, wallahi in kunta lasari'an ila maksiatillah, jika ada dulunya kamu ini cepat-cepat untuk maksiat kepada Allah, bati'an an ta'atillah, lambat kalau untuk taat kepada Allah, fajazakallahu khairan, maka Allah memberikan balasan kepadamu kejelekan. Ngamuk maneng Mbak. Fayaqulu, maka si mayit itu mengatakan lagi, fa anta fajazakallahu syarron, kamu juga semoga Allah memberikan balasan kejelekan kepadamu. Jadi si mayit ini marah juga. Ya amal perbuatannya dia kok. Dia kan sekarang berantem tukaran gara-gara amal perbuatan nih Pak. Amal perbuatannya dibentuk oleh Allah seperti orang jelek, gitu loh. Dia omongin kayak ngono, ngamuk, dilokno. Ya ngelak awake dhewe kan ceritane. Gitu langsungnya. Ayo kebuka Pak. Iki efek kitab larang kok ngene Pak. Mang bingung balik nang ndi Pak. Bingung Pak. Paham ini? Summa yaqidu, kemudian apa? Itu summa yaqidu lahu, kemudian diberikan, ya qadha yaqidu itu aslinya memukulkan, kemudian diberikan untuk itu si mayit apa? Asammun, a'ma, abkam. Apa asammun nih? Tuli, a'ma, abkam. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Tuli, bisu, buta. Ma'ahu marzabatun min hadid. Marzabah itu metrokoh. Metrokoh itu apa? Petil.
Ya petil, lo petil bahasa Indonesia. Palu, dati arit. Subhanallah ya, nyerempet tok malah wingi nyerempet ngene tok kira tepak jadi tadi ya. Palu. Arite beb, ndak ono. Engko arite C. Mari kene arite, Pak. Paham ini? Min hadid. Dari apa? Dari besi. Lau istama 'alaiha, kalau berkumpul di atas ini marzabah atau palu ini, astaqalan. Taqalan itu apa? Dua kelompok. Siapa? Jin dan manusia. Andai saja jin dan manusia berkumpul ala ayakilluha, untuk bawa, untuk ngangkat itu palu, lam yastati'u, tidak akan mampu mereka ngangkat itu palu. Ya, ini lihat surat Toha itu. Surat Toha kira-kira 10 atau 11 ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qala lima hasyartani ya'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Mereka mengatakan, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta gini? Ini sebetulnya butanya itu bukan nanti di hari kiamat saja, nanti di sini di alam kubur pun jadi buta dia. Buta, tuli, bisu, bersama cemeti yang besar tadi itu. Bersama apa? Palu yang besar. Walau duriba biha jabalun sara turaban. Andai saja palu tadi itu dipukulkan ke satu gunung, sara turaban, gunung tadi itu menjadi tanah. Fayad ribuhu, maka memukulnya biha, dengannya itu cemeti, dengannya apa itu? Itu palu, dorbatan, satu pukulan. Jadi pukul cetak gitu ya. Fayasiru turaban, kemudian dia menjadi tanah. Tapi tidak berhenti, tsumma ta'udu fiha ruh, dikembalikan, kemudian dikembalikan di dalamnya tanah tadi itu ruhnya. Fayadribuhu biha baina ainai, kemudian memukulnya dengan itu palu baina ainai, di antara kedua matanya di sini. Di antara kedua matanya. Yasma'uhu, mendengarkannya suara pukulan tadi itu, man alal ardina, man alal ardina, mereka yang berada di atas bumi ini, laisa taqalain, kecuali manusia dan jin tak dengarkan. Binatang dengar. Ya enggak nunggu kemampuan kelelawar itu bisa mendengarkan jarak berapa, enggak, semuanya dengarkan itu. Kecuali manusia sama jin enggak dengarkan, selesai. Dan Nabi pernah menyatakan di situ bahwasannya ini merupakan rahmatnya Allah. Andai saja bukan rahmatnya Allah, kita dengarkan dari suara pukulan itu, katanya Nabi, kamu tidak akan ada semangat lagi untuk dunia ini. Ya wegah tuh Pak, kerungu pada kelepak-kelepuk nih jero kuburan, buka toko, sumpek sampean. Aduh, percuma. Bojo, Mas iki bronjos meneng wis. Iki lho pikir ngono. Wis tak krungu ndok niku. Krungu terus, Pak. Ya apa? Dan makanya rahmatnya Allah ditutup. Dan sesaat beberapa waktu kita ini dihilangkan dari ingat kematian itu, dihilangkan memang. Cuma kalau keseringan bisa lupa sama Allah. Nabi itu mengingat kematian dalam kitab Nasihat Diniyah hampir 70 kali. Sehari sering Nabi itu mengingat kematian. Riwayat siapa? Siti Aisyah mengatakan apa? Sering Nabi itu menyampaikan kematian. Lah kita orang ini kadang-kadang dihilangkan untuk ingat kematian. Yo podo ae Pak, misalnya sampean ono sing ate nikah misalnya. Pas gawe nikahan ngono eling mati. Ya wegah. Papel tu nikah has. Batas wijaha mahrimat kurus ini. Lho apa oleh mati maringan. Lah ngono Pak. Lah hilang dulu ya. Makanya lek pas ngaji, pas nikahan masuk kate apa ini?
kullu nafsin dha'iqatul maut. Iki ngaji Quran pas nikahan ya buyar Pak. Ya ndak. Dirangkan sama Nabi ini, sama Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah ini, Pak. Rahmatnya Allah. Nah, ini Pak hubungannya, Pak. Kalau sampai ngelihat itu orang wali-wali Allah itu ya, seperti yang dikatakan majdub, itu dinampakkan terus sama Allah. Makanya mereka ini rohnya ini kontak sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi makhluk sekitarnya dia tidak kontak. Ente lihat tadi itu seperti yang di YouTube kan banyak itu. Fulan mansehan kayak atau siapa. Ya kayak orang enggak ya maaf, seperti orang gila. Cuma sebetulnya bukan itu, Pak. Mereka itu kontak gitu loh. Nah, kita orang masih diberikan waktu untuk supaya tidak terus ingat sama kematian gitu, Pak. Tidak dengarkan seperti ini. Qala tsumma yunadi munadin. Kemudian ada panggilan yang memanggil dari afrishu lahu, hamparkan untuknya lauhain apa? 2 papan. Min narin, hamparkan untuk dia 2 papan. Papan itu terbuat dari api. Waftahu, bukalah kamu sekalian, lahu untuknya ini mayit, baban, 1 pintu, ilan nar menuju neraka. Fayufrashu lahu lauhan, maka dihamparkan untuk itu mayit 2 papan, minarin dari api. Wa yuftahu lahu babun, maka dibuka untuknya itu mayit 1 pintu, ilan nar, nyambung nan rokok gitu loh. Ya. Di sini dikatakan waqala Muhammad bin Ali, ma min mayyitin, tidak ada dari 1 mayit yang mutu, yang dia mati, illa kecuali mitlalahu, semisal untuknya indal maut, ketika kematian. Apa itu? A'maluhul hasanah, amal-amalnya yang baik, wa a'maluhus sayyi'ah, amal-amal yang jelek. Makanya sampean jangan kaget kalau orang meninggal dunia kemudian dia menuntut ilmu agama misalnya, ya kan, dilanjutkan belajarnya itu di dalam kuburannya. Tidak kaget, kenapa ini loh? Tidak ada dari 1 mayit yang mati, yang meninggal, kecuali semisal itu untuk si mayit ketika matinya. Dari apa? Amal-amalnya yang baik. Dia biasa apa sih? Oh, dia biasa ngajar. Yang kok di alam kubur ngajar, tapi tidak taklif, tidak pemaksaan. Dia gemar sholat, sholat, tapi tidak taklif, enak, sakarepe. Mau sholat kayak mau enggak terserah ente. Cuma kesenangannya seperti itu ya seperti itu. Suka baca Quran. Di dunia kita orang taklif masih baca Quran, dipaksakan untuk baca Quran, tapi dalam kubur enggak. Amal kejelekan ya bodoh. Minum khamr, ya minum khamr. Loh, Beb, masa ngombe khamr nikmat tutup di kampleng nih. Minum khamr di kampleng, naudzubillah min dzalik. Paham ini? Qala, berkata itu Muhammad bin Ali, fayashkhasu ila hasanatihi wa yutraku an sayyiatihi. Dia ini kalau untuk kebaikannya itu semakin nikmat. Anda bilang tadi itu, ya Pak, maaf Pak ya, maaf ya, makomnya kita orang ini, yo aku ndak nyepilikno, cuma Pak, mosok sampai nanti ngomong sih, aku iki Beb, lek ndak maca Quran isu, kena senep aku Beb, mahku kumat, mosok kati ngono. Ya mbo, mosok ono lah kira-kira sing hadir insyaallah ya. Ya insyaallah sing guyu bisa niku insyaallah ngono wis. Ana iki Beb, ya apa Beb yo? Kudu mutan Beb, apa? Lemah paling. Sudah makan kan tadi? Sudah Beb. Bukan karena makan Beb, apa? Karena belum ngaji Quran anak. Ini magom ini wali min auliyaillah. Yo mosok rek kok ngono, ya wis ndak nyepilikno lah. Ya wis insyaallah lah kok ngono. Aku. Tak mungkin lah kok ngono kan. Di alam kubur kok ngono, Pak.
Di alam kubur itu semakin dia merasakan nikmat ketika dia beramal-amal seperti itu. Paham ini? Nah, tapi kalau untuk amal perbuatan jeleknya dilanjutkan, tapi wa yutraku. Apa yutraku? Ditutuk, dicampleng. Gitu. Iki rasakno, iki kap. Naudzubillah min dzalik. Iya. Itu. Ini ceritanya nanti bagaimana orang mukmin kalau dia meninggal dunia dan orang kafir, tapi singkat keterangannya dari hadis sahabat Abu Hurairah. Ya, insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita yang akan datang. Ada satu amalan Pak yang bisa kita laksanakan di sini. Kemarin ana dapatkan itu amalan di salah satu kitab, dikatakan gini, siapa orang yang seharinya itu membaca Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bacanya itu Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sebanyak 100 kali, maka dia itu insya Allah urusannya dimudahkan oleh Allah. Dia tidak akan terkena kesulitan, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak makan aja. Ya, Salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pip ada duit, pip ya apa pip kerja iki wis cedek aku tinggal lamaran anak wong ada duit ya apa iki pip. Salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ping 100. Lek ping 200 pip ojo overdosis le. Engko tambah di wong sugih tambah lali kok nak pengajian kok. Wis cukup 100 ya. Ini pip, anak ini apa pip kok ngene kok Pak ya. Hah? Kok jauh jodohku bib ya Allah. Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bib listrikku durung bayar ndak itu. Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bib ikatir nawari nang Hongkong bib untuk belajar. Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndak wis. Itu Pak diamalkan. Yang yakin. Yakin ya? Insyaallah baca itu Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi sehari 100 kali. Insyaallah dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab.